Nah, yang pertama itu terjadinya perubahan dari sifat kedua orang tua. Yang kedua itu dipengaruhi oleh kondisi tubuh ibu. Lalu yang ketiga itu pertumbuhan yang cepat. Yang keempat, jenis kelamin telah ditentukan. Nah, yang kelima ini adalah banyaknya bahaya tentang fisik dan psikis. Lalu yang keenam, perubahan dari sikap orang tua. Bagaimana kehidupan mulai? Kehidupan dimulai dengan konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma pria. Secara biologis, kehidupan dimulai dengan penyatuan dua sel yang menghasilkan zigot, dan kemudian berkembang menjadi embrio dan akhirnya janin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kehamilan. Sangat penting menyiapkan kehamilan, terutama dalam hal menyiapkan kesehatannya. Kebiasaan yang dapat mengganggu kehamilan itu bisa jadi merokok, minum minuman keras, polusi lingkungan, stres. Pemerintah mengembangkan program kehamilan, misalnya yang pertama itu ada program nutrisi 1000 hari kehidupan. Yang kedua ada program P4K, perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. Dan yang ketiga ada program keluarga berencana. Proses kehamilan yang direncanakan dengan baik maka akan berdampak positif pada kondisi janin. Dari adaptasi fisik dan psikologis dari perempuan dan pasangan. Kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan fisik dan mental. Nutrisi yang baik juga berperan dalam pembentukan sperma dan sel telur yang sehat. Periode-periode perkembangan prenatal. Yang pertama, periode zigot atau germinal. Periode ini berlangsung selama 2 minggu pertama setelah pembuahan. Zigot terbentuk dari pertemuan sel telur dan sperma, kemudian berkembang menjadi embrio saat mencapai rahim dan tertanam di dinding rahim. Pada tahap ini, lapisan-lapisan seperti ektodem, endodem, dan mesodem mulai terbentuk. Yang kedua, periode embrio. Periode ini berlangsung dari minggu kedua hingga minggu ke-8 kehamilan. Pada tahap ini terjadi pembentukan organ-organ penting seperti sistem pernapasan, pencernaan, dan saraf. Pada minggu ke-8, embrio mulai menyerupai janin manusia kecil dengan pembentukan kepala, lengan, kaki, dan organ-organ lainnya. Yang ketiga, periode janin atau fetal. Periode janin dimulai pada minggu ke-9 hingga kelahiran sekitar minggu ke-38. Selama periode ini, organ-organ yang sudah terbentuk mengalami pertumbuhan dan penyempurnaan fungsi. Janin bertambah berat dan perkembangan otak serta sistem saraf sangat pesat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sikap orang tua. Yang pertama, ibu menjadi kunci utama yang berpengaruh dalam proses perkembangan janin. Maka dari itu, sang ibu harus menjaga kondisi fisik dan psikis agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu juga harus memperhatikan pola makan, olahraga, dan pemeriksaan rutin, serta menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan janin. Yang kedua, sikap ayah. Ayah harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada ibu yang akan membuat emosi sang ibu stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak janin berbicara dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan sang ayah dari sentuhan dan suara bayi, bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Bahaya dalam periode prenatal. Bahaya fisik yang pertama, tahap zigot bisa mati karena kekurangan nutrisi atau gagal menempel di dinding rahim. Yang kedua, tahap embrio. Keguguran bisa terjadi karena tekanan emosional, kurang gizi, gangguan hormon, atau penyakit serius. Penggunaan obat-obatan, alkohol, dan merokok juga bisa menghambat perkembangan embrio. Yang ketiga, tahap janin. Resiko keguguran ada hingga bulan kelima kehamilan, dan janin yang beratnya di bawah 2-3 on memiliki peluang hidup yang kecil. Komplikasi saat persalinan dan kondisi buruk selama tahap embrio juga bisa memperlambat pertumbuhan janin. Selanjutnya, ada bahaya psikologis. 1. Kepercayaan tradisional. Keyakinan lama seperti cara memilih jenis kelamin anak masih mempengaruhi perlakuan orang tua terhadap anak mereka. Yang kedua, tekanan emosional ibu. Tekanan emosional seperti ketakutan, kesedihan, atau stres yang dialami ibu selama kehamilan dapat berdampak buruk pada janin. Yang ketiga, sikap negatif dari lingkungan. Sikap negatif dari orang-orang sekitar seperti ketidakinginan memiliki anak atau anak kembar dapat memperburuk kondisi emosional ibu dan mempengaruhi perkembangan janin. Selain itu, stres berat pada ibu bisa mempengaruhi janin secara langsung atau melalui perilaku tidak sehat seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol.